Mengaji bersama menebar kebaikan. Rasulullah wa ba'd. Aina wasalna? Pak Anet, aina wasalna? Wasalna ila safhatin isna wa sab'in. Isnain Isnin wa sab'in. wa sab'in. Saminan. Saminan. Hah? Isnin wa saminan. Saminan, thamanin. Samanin. Isnin wa samanin. طيب. الآن سنقرأ في تدريب رابعا. رابعا حول كل اسم تحته خط إلى جمع كما في النموذج. ما معنى Rabi'an. نعم. Gantilah setiap isim di bawah garis kepada jamak seperti di dalam contoh. طيب. النموذج Contoh ذهب الحاضر. telah pergi. لا orang yang hadir itu. Orang yang hadir itu telah pergi. طيب. ونحول إلى الجمع فنقول ذهب الحاضرون. الحاضر هذا اسم فاعل. اسم فاعل أو اسم فاعل. اسم فاعل. ها؟ اسم فاعل أو اسم فاعل. أن الفاعل هذا صفة. طيب. Ini isim fa'il, hadir itu. Dari kata apa? Hadara. Hadara yahduru huduran. Hadirun mahdurun. Uhdur. Hakadha. Nah. Hakadha. Uhdur. Wa kullu ismin fa'ilin yakunu madha? Yumkin an yakuna sifatan. Setiap isim fa'il itu mungkin jadi sifat. Ya. Karena dia pelaku. Daraba memukul, daribun yang memukul. Ada kata yangnya, betul tidak? Lahidhu, perhatikan. Yang memukul, ada kata yangnya kan? Hadara telah hadir. Hadirun orang yang hadir. Yang hadir. Ada kata yang, berarti bisa jadi sifat. Paham nggak? Ya. Dan isim fa'il idza hawalna ila jam'in, kalau kita ubah kepada jamak, fa yakunu jam'uhu jam'a al-mudzakkar as-salima. Jamaknya jadi jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau sifat biasanya isim fa'il itu kalau dijamakkan jadi jamak mudzakkar salim. Baik. Mu'minun itu kan orang yang beriman, dari kata Mukmin. dari kata apa? Fa'ilnya amana yu'minu. Orangnya mukmin. Gitu kan? Aslama yuslimu. Apa artinya? Islam. Islam. Orangnya Muslim. muslimun. Hakata. Kalau dijamakkan isim-isim fa'il tersebut, dia biasanya menjadi jamak mudzakkar salim. Ayo, ya biar terbiasa. Ya kan? Arafna anna al-jam'a thalathah. Jamak itu ada 3, betul tidak? Jam'u al-mudzakkar as-salimu wa jam'u al-muannath as-salimu wa jam'u taksir.
Ya. Wa naqisu ala al-jam' al-mudzakkar as-salim, kita bisa mengkiaskan. Tahu mengkiaskan enggak? Dikiaskan, disamakan kepada jam' mudzakkar salim itu diantaranya adalah setiap isim fa'il itu. Adapun amma jam'u taksir fahadha simai. Jamak taksir itu biasanya simai. Simai itu apa? Dari siapa? Dari orang Arab. Penuturan orang Arab, dia menjamakkan jadi jamak taksir, kita ikuti. Mislu talib, tullab. Tetapi karena dia itu termasuk ke dalam isim fa'il, betul enggak? Talibun dari kata talaba yatlubu. Talabun, ada talabul ilmi. Talaba yatlubu. Orangnya talib, yang mencari. Talibul ilmi, yang mencari ilmu, penuntut ilmu. Maka bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Fanaqul, kita katakan di mana? Talibuna. Tapi bisa juga ke jamak taksir. Paham nggak sampai di sini lo? Ya, biar kita itu ada gambaran. Kira-kira kita kalau menjamakkan mufrad itu kemana? Jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Ya, baik. Hina najid, yakni asratu al-jumal. Ada 10 kalimat jumlah. Baik. Al-jumlatul ula, jumlah yang pertama man yujib? Baik, Aba Laits, tafadhal. Ada al-ghaibu. Naam. Ada al-ghaibuna. Ahsanta. Ada al-ghaibu fanaqul fi jam'ihi ada al-ghaibuna. Wa min huna aidan na'rif anna al-fi'la la yataghayyar. Fi'il itu tidak berubah idza kana fi awal al-jumlah. Kalau ada di awal jumlah fi'ilnya. Ada itu kan untuk satu orang ya, betul enggak? Huwa kan? Dan tidak berubah ketika fa'ilnya jamak. Bikhilaf idza kana al-fi'l yakunu khabaran. Beda lagi jika fi'il itu jadi khabar, betul tidak? Karena khabar la budda an yattabi'a al-mubtada. Khabar itu wajib untuk mengikuti mubtada. Maka ketika kita katakan al-ghaibuna, maka ada juga harus jamak. Jadi adu hakadha. Paham tom? Nah, nafham yakni kita bisa paham hadza asra, lebih cepat. Tetapi al-istiqrar, tetapnya pemahaman itu labudda bitikrar, harus diulang-ulang. Al-istiqrar bitikrar. Istiqrar itu tetap ya, harus dengan tikrar. Tikrar itu diulang-ulang begitu. Jadi ya terus harus. Nah, الجملة الثانية من؟ طيب أبو حفصة تفضل. حضر الزائر. حضر الزائزون. نعم. الزائر راء. حضر الزائرون. نعم. ما معنى الزائر؟ pengunjung. Dari kata zara, berkunjung, yazuru, ya. Kunjungan apa kunjungan? Ziarah. Sudah menjadi bahasa Indonesia ziarah. Ziarah itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Pakai apa itu? Ziarah. Pakai masdar. Kita pakai bahasa Indonesia ziarah itu pakai masdar yang kita gunakan. Ya, ayo kita berziarah. Kalau ada lagi jarah, tuh, jadi diubah ziarah jadi jarah. Nah,
Dari sana itu dipelesetkan, tapi saya yakin dari sana itu. Dari kata ziarah jadi jarah. Bukan dari bahasa Arab jalan itu. Iya, maksudnya dari bahasa Arab ziarah, kemudian kalau kita kan ziarah ya, bahasa Indonesia mungkin. Nah, orang Sunda jarah gitu. Itu kan mungkin karena mereka nggak biasa huruf zai gitu. Jarah. Gitu ya. Nah, itu zair itu isim fa'ilnya. Zara yazuru, ziarah orangnya zair, pengunjung. Menziarah. Hadara zairuna. Ya, jadi dijamakkan isim fa'il biasanya dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim. Araq musalis. Naam. Man? Baik. Nazalar rakibu. Naam. Nazalar rakibuna. Ma makna? Penumpang telah turun. Para penumpang telah turun. kalau seorang penumpang telah turun ya. Atau penumpang itu telah turun, bukan seorang. Tapi kalau ar-rakibun para penumpang. Para penumpang itu telah turun. Ar-raqm ar-rabi' man? Taib. Raja'al musafiru. Raja'al musafiruna. Taib, tarjim. Para musafir itu telah kembali. Ya. Ya, al-musafir. Itu juga sudah jadi bahasa kita, ya. Safar udah biasa kita melaksanakan safar. Dari kata safara yusafiru. Kalau safar kita gunakan dalam bahasa Indonesia fi'il madhi. Cuma enggak kan kalau dalam bahasa Arabnya itu ada madnya, safar. Safara yusafiru, kita safar. Tapi dari bahasa Arab juga enggak pakai safara yusafiru musafaratan. Kalau Anda musafarah, kita kan enggak akan kita kapan musafarahnya? Masyaallah, ya kan? Bisa kita gunakan seperti kalau antum sudah pintar bahasa Arab. Kapan kita musafarahnya nih? Gitu kan. Nah, kalau kita katakan kita safar yuk, antum pakai fi'il madhi. Safara yusafiru. Nah, ke bahasa Arab gampang sekarang. Mata nusafir, ayo kawan kita jalan-jalan safar. Gitu kan. Mata nusafir pakai nun. Taib. Al-jumlatul khamisah man? Taib. Fariha. Taib. Apa artinya? Kaum muslimin bergembira Bisyahri Ramadan. Dengan bulan Ramadan, bisyahri Ramadan. Bulan Ramadan itu kan mudhaf ilaih ya, bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini karena dia Ramadan, dia isim ghair munsharif. Ramadan, akhiri alif dan nun, Ramadan. Memang biasanya gitu. Nanti nggak tahu di sini ada apa enggak ya. Kalaupun nggak ada, memang saya nggak masukkan ke sini karena karena ini kan dasar buku ini ya, bukan untuk dibahas semuanya, tapi bahas dasarnya dulu biar paham dulu. Adapun tambahan seperti antum mengetahui jenis-jenis isim tidak bertanwin, itu langkah berikutnya. Di antara yang tidak bertanwin itu nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Utsman, ya Utsmanu, ya kan, Salmanu, ya kan, Sulaimanu. Nama. Ini juga sama Ramadhanu. Maka ketika syahri bi syahri Ramadhana, pakai lapak ketiga dia, tapi lapak ketiganya pakai fathah karena isim ghair munsharif, lapak ketiganya pakai fathah. Paham ya? Ya. Taib. Man? Al-jumlatus sadisah? Ya, fadhal. Asra'as sa'iqu. Ya. Asra'as sa'iquna. Apa artinya? Sopir atau pengemudi itu telah bergegas. Ya, asra'a itu ngebut. Ya.
ya cepat-cepat. Tapi kalau supir kita artikan apa? Ngebut. Ngebut lah. Asra as-sa'iq, ya kan? Kalau bawa mobilnya cepat apa namanya? Ya ngebut lah. Gitu. Ugal-ugalan. Nah, ugal-ugal asra as-sa'iqu, asra as-sa'iquna. Asra'a yusri'u, ya asri' tuh. Cepat. Nah, kalau itu fi'il amrnya. Kalau asra'a yusri'u fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau orangnya musri'un. Musri'. Tayyib. Terus al-jumlatu as-sabi'ah, na'am. Ya, apa? Tahu muhajir, hajara atau hajara. Hajara. Hijrah. Kan udah jadi bahasa Indonesia juga, hijrah. Hajara, hijrah. Ya kan? Itu banyak sekali bahasa yang sudah jadi bahasa Indonesia itu. Hajara yuhajiru. Muhajara. Orangnya muhajir. Makanya para sahabat dari Makkah ke Madinah, mereka dinamain muhajirun. Ya, atau muhajirin. Kenapa pakainya muhajirin? Apa keberapa tuh? Apa ketiga? Karena biasa kita katakan kaum muhajirin. Antum sudah didoktrin itu. Kenapa antum pakai al-muhajirin gak muhajirun? Karena biasanya pengucapan ada kaum dulu di sini. Qaumul muhajirina. Kan memang kalau ini mudhaf ilaih, lapaknya ketiga. Tapi kita juga boleh al-muhajirun. Kalau kita katakan al-muhajirun, ya. Paham tum? Jadi ya, kaum muhajirin. Apa artinya jadinya? Berhijrah. Taib, ar-raqmu at-tasi' man? Raqmu, naam, at-thamin. Ya. Ya, apa artinya? Diubah dulu. Bada. Harusnya ada yang diganti. Kalau ba'al ba'i'u karena satu orang. Bada'i'ahu. Tapi kalau ba'al ba'i'una bada'i'ahum. Gitu dong. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti ya kan? Al-ba'i itu kan penjual ya. Ba'i, satu orang kan? Kalau ba'i'un, banyakan. Bada'i' itu apa? Barang jualannya. Bada'i'u. Dari kata bida'ah. Bida'ah, bada'i'. Bida'ah mufradnya, bada'i itu barang-barang. Ya. Barang-barang jualannya. Ya. Ya, penjual itu menjual barang dagangannya, barang jualan mereka, ya, bukan hu lagi tapi ganti bada'i'ahum. Bada'i'ah apa keberapa? Saya tebak bada'i'ah apa keberapa? Apa kedua? Kenapa apa kedua? Maf'ul bi, ya. Ya kan yang dijualnya, objeknya. Gitu ya. Ba'al ba'i'u bada'i'ahum. Ba'i'una bada'i'ahum. Baik. Nah, al-jumlatu tasi'ah man? Ini dulu tadi belum. Insyaallah jumlah al-'ashirah. Dhahikal jalisu. Dhahikal jalisuna. Apa artinya? Orang-orang yang duduk itu telah tertawa. Iya, telah tertawa. Tayyib. Ya, fadhal. Nomor 10-nya. Dakhalal la'ibul mal'aba. Mal'aba. Ya, apa artinya?
Diubah dulu. dakhalal la ibuna al-mal'aba. Apa artinya? La'ib apa la'ib? Hah? La'ib apa artinya iba? Bermain. Kalau la'ib pemain, orangnya. Ini kita sekarang dari tadi itu kita sedang menyebutkan fa'ilnya, pelakunya, orangnya. Ya? Ghaibun, zairun, rakibun, musafirun, muslimun, saikun. Itu ada kata kerjanya itu. Ini orangnya. Makanya isim fa'il disebutnya. Kalau dalam sharaf isim fa'il. Paham enggak? Perhatikan di fokus. Kalau kita berbicara tentang nahwunya, maka kata kerja, kata benda, pelaku yang melakukan sesuatu disebut fa'il, pelaku, subjek. Tapi kalau kita berbicara tentang sorof, fa'il di sini qadarullah, dia memakai isim fa'il. Aduh, gimana itu? Fa'ilnya memakai isim fa'il, paham nggak? Fa'ilnya memakai isim fa'il. Isim fa'il itu bahasanya di sorof. Daraba memukul. Yang memukulnya daribun. Zara berkunjung. Pengunjungnya zairun. Itu istilahnya isim fa'il. Antum jangan campurin isim fa'il dengan fa'ilnya. Udah bedain aja. Ya, cuman itu mirip sama gitu. Isim fa'il itu pelaku. Pelaku. Safar, orangnya musafir. Kan bisa aja kita telah safar atau musafir itu telah datang. Kita pakainya isim fa'il karena kita pakainya nggak langsung ke nama gitu. Nggak langsung ke namanya. Musafir, darib, orang yang mukul, muslim, ya. Tapi kan di balik itu kadang-kadang ada yang lebih khusus. Ya musafir itu ya mungkin Muhammad gitu kan, Ahmad. Kita juga bisa katakan raja'a Muhammadun. Nah, kalau ini fa'il tapi kita Muhammad ini Muhammad juga sebetulnya isim apa itu? Kayaknya antara isim fa'il atau isim maf'ul juga Muhammad. Ya kan? Aja itulah. Zaid aja, Zaid ya. Atau Hamzah. Kan itu udah itu nama ya, nama. Gitu. Jadi nama itu banyak diantara kita ada nama yang kita itu diambilnya dari dia sebagai isim fa'il, udah terus jadi nama gitu. Ya enggak seperti Fatih. Jadi kata Fataha kan? Ya kan? Kemudian dia Fatih, berarti antum ngambil nama tersebut itu isim fa'il dari Fataha, orang yang membuka Fatih. Paham enggak? Tapi kalau antum misalkan namanya Ismail, kan itu nama. Apa artinya? Dari apa ininya? Apanya? Kata kerjanya? Enggak ada kata kerjanya. Atau namanya Asad. Asad itu apa artinya? Singa. Ada kan Asad namanya? Asad. Bagus. Ya atau Fahad. Itu singa semuanya. Ada enggak fiilnya menyinga? Kan enggak ada. Nah, nanti kalau kita tinjau itu nanti ada isim itu, ada isim jamid, isim mustaq. Isim yang diambil dari kata fi'il, ada juga isim ya udah itu nama aja, benda tidak ada kata kerjanya gitu. Bulan, qamar gak ada, membulan kan gak ada. Udah aja isim aja. Nah, itu semuanya bisa jadi fa'il. Namanya juga isim, bisa jadi pelaku. Atau yang kita jadikan fa'il itu adalah isim fa'il itu. Nah, di sini yang jadi fa'il itu kita ambil dari kata isim fa'il. Paham nggak? Paham ya? Ini dari isim fa'il ini. Dakhala al-la'ibu al-mal'ab. Al-la'ib adalah orang yang bermain. Mainnya itu kata kerjanya dari la'iba yal'abu, bermain. Orang yang bermainnya la'ib. La'ib. Pemain bola la'ibul qurrah. Gitu. Kemudian al-mal'ab apa al-mal'ab? Nah, lapangan. Kita langsungkan lapangan. Mal'ab itu adalah isi makan dari la'iba, tempat bermain. Tempat bermain kemudian akhirnya
berikan istilah tertentu, lapangan. Ngerti nggak? Contoh, ini apa ini? Apa artinya? Meja. Sebetulnya kalau maktab itu diartikan secara sesuai dengan bahasanya itu adalah tempat menulis, dari kataba yaktubu, ya, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, maktabun, miktabun. Maktab itu adalah tempat, menunjukkan tempat. Enggak. Cuman ada istilah sendiri maktab itu, meja. Ya udahlah, kita langsung aja terjemahkan meja gitu. Nah, di bahasa Arab itu gitu. La'ibal la'ibu fil mal'ab. Nah, gitu kan. Pemain bermain di lapangan, tapi bisa dengan dari kata la'iba. La'ibal la'ibu fil mal'ab. Ya. La'ibal la'ibu lu'batan fil mal'ab. Pemain bermain sebuah permainan di tempat bermain. Ya gitu. Ya tinggal gitu aja diubah-ubah, itu sorof. Paham? Ya. La'ibal la'ibu, adakhala la'ibu al-mal'ab. Pemain itu masuk lapangan, al-mal'ab, isi makan. Oke, coba ini namanya apa ini? Masjid. Antum tahu masjid isi apa? Isi makan. Dari kata apa? Sajadah. Sajadah apa artinya? Berarti masjid apa artinya? Tempat sujud, bukan tempat main. Hah? Atau masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Hah? Apa lagi? Oke, madrasah. Dari kata apa? Darasa. Jadi sekolah. Padahal itu adalah tempat belajar. Nah, darasa kan belajar. Ya gitulah. Ya. Banyak. Baik. Ada misalkan mitrokoh. Apa mitrokoh? Mitrokoh itu palu. Sekarang jadi bahasanya itu mitrokoh itu jadi itu kata untuk ya palu, mitrokoh itu. Apa dari kata toroko? Tok tok tok. Toroko itu. Mengetok pintu itu di toroko ya truku. Toroko ya truku. Mitrokoh alat untuk mengetok, apa itu? Palu. Gitulah bahasa Arab memang. Ya. Mitrokoh. Banyak loh. Hah? Mimsahah, apa mimsahah? Dari kata apa? Masaha yamsahu, menghapus. Penghapus, ya udah jadi mimsahah bahasa Arabnya. Tapi nggak semua begitu. Ada yang memang udah dimutlakan, dijadikan itu isim makannya atau isim alatnya udah dibuat istilah untuk satu benda tertentu, mitrokoh. Ya. Antum misalkan nggak tahu katanya, misalkan itu tuh alat untuk mukul ya. Ya. Antum misalkan menceritakan kepada orang, ada orang tadi anak mukul gitu. Mukulnya dengan apa? Antum juga nggak tahu namanya apa. Antum bisa pakai isim alat aja. Tadi anak itu mukul dengan midrobah. Apa midrobah? Alat pukul lah intinya. Ya, midrobah. Pakai isim alat aja pakainya. Itu disorof, kita harus tahunya. Ya, taraka yatruku. Naam. Khamisan, akmil kulla jumlatin bismin munasibin. Khamisan artinya yang kelima, akmil, sempurnakan. Akmil angkatan militer itu bahasa Arab itu akmil itu ya. Akmil. Akmil. Kulla jumlatin bismin munasibin. Kita cari isim. Isim ini pasti punya posisi. Kalau di awal dia jadi mubtada, ya kita harus cari isim tersebut jadi mubtada kayak apa, terus juga harokatnya harus diperhatikan. Kalau misalkan isimnya setelah fi'il berarti dia fa'il. Ya juga harus perhatikan lapaknya. Ya. Man yujib ar-raqma al-awwal. Ya, fadhal.
takallama ar-rakibani berarti Mana? Nomor 1 dulu. Itu nomor 2. ar-rakibani mujawirani. Gimana? Ar-rakibani mutajawirani. Ahsanta. Ar-rakibani mutajawirani. Karena mutajawiran sebagai apa? Sebagai khabar ya. Berarti kita cari mubtada'nya. Mubtada harus pakai alif lam. Mubtada apa ke berapa? 1. Apa ke 1. Khabar di sini pakai isim jenisnya apa? Mutajawirani. Musanni. Berarti kita harus cari mubtada'nya gimana? Musanna juga. Makanya tadi ar-rakibani. Bukan ar-rakibu. Ar-rakibu kan 1 orang. Ar-rakibani 2 orang. Karena kita sudah ada punya khabarnya untuk 2. Mutajawirani. Dua-duanya musanna. Tanda lapak ke 1-nya pakai apa musanna? Pakai apa? Pakai alif. Pakai alif. Kalau antum bingung tanda itu kayak gimana? Tanda itu yang berubahnya. Mutajawirani, mutajawiraini, mutajawiraini. Yang berubah kan alif menjadi ya. Abuka, abaka, abika. Yang berubah kan waw. Terus alif kemudian ke ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Yang berubah adalah dhammah, fathah ke kasrah. Berarti itu tandanya. Paham nggak? Ya, makanya harus mungkin dulu ini di sini itu perubahannya. Perubahan isim-isim itu modal itu berubah jadi 3 lapak itu harus mungkin. Ya, kalau lagi antum nggak ada kerjaan ya, nganggur, ngafal aja itu, dihafal. Ya, meskipun ngerasanya kayak udah hafal gitu ya, gampang. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tapi pas ditanya emang ngeblank juga ya, bingung juga. Soal. Nah, tapi kalau itu udah mungkin banget itu enggak ya. Ya, nomor 2. Nah, perhatikan harus dibaca dulu semuanya. Soalnya di sini berkaitan dengan setelahnya itu kata yang akan menjadi petunjuk. Kita harus gunakannya isimnya mufrad kah, mutsanna kah, jamak kah atau apa gitu kita gunakannya. Soalnya kan di sini ada takallama nuqtah katsiran fadayaqa al-musafirina ma'ahuma. Ya, siapa lagi? Man yajib? Takallama artinya apa? Berbicara, katsiran banyak, gandeng gitu ya. Fadayaqa ya, dayaqa kan baru sudah. Dayaqa, dayiq, dayaqa mengganggu. Nah, ada alifnya nih. Ini menunjukkan apa ini ada alifnya? Al-musafirina para musafir. Lapak keberapa ini? Nah, berarti dia potensi sebagai apa keduanya? Gak mungkin dia sebagai fa'il al-musafirin ya kan? Nah, lapak kedua atau lapak ketiga? Lapak kedua di sini. Berarti dia sebagai objek gitu kan? Yang diganggunya. Ma'ahuma bersama keduanya. Siapa keduanya itu? Ayo. Ajib. Ajibu. Ajibu. Takallama rajulani katsiran fadayaqa al-musafirina ma'ahuma. Iya, ya. Takallama ar-rajulani. 2 orang. Rajulun kan 1 orang. Ar-rajulani 2 orang. Katsiran, banyak ya. Gandeng gitu, berisik. Takallama ar-rajulani katsiran. Fadayaqa keduanya mengganggu. Maka kedua dayaqa di sini maka ada alif. Kan fi'il. Ada alif itu dia musanna berarti dia menunjukkan 2 orang pelakunya. Kan dayaqa, dayaqa, dayaqu, dayaqat, dayaqata, dayaqna, dayaqta, dayaqtuma, dayaqtum, dayaqti, dayaqtuma, dayaqtunna, dayaqtu, dayaqna. Ini dayaqa mereka berdua. Nah, berarti kan ketika kita tahu itu dayaqa 2 orang berarti sebagai kisi-kisi fa'ilnya itu 2 orang gitu loh.
Fadayaqal musafirin, siapa yang diganggu? Terganggu? Para musafirin. Maf'ul bih. Lapa keberapa berarti? Dua. Lapa kedua. Jenisnya apa al-musafirin di sini? Sana. Musafirin. Jamak muzakkar salim. Kalau musanna musafirain. Bedanya musanna dengan jamak itu di sebelum ya-nya. Kalau musanna itu fathah, kalau jamak itu kasrah, musafirin. Ma'ahuma bersama keduanya. Sebetulnya udah ada kisi-kisi itu. Kisi-kisinya itu alif pada dhayaqa dan huma itu pada ma'ahuma. Iya, ar-raqm tsalits. Silakan. Apa kira-kira fa'ilnya berapa orang di sini? Karena ada kisi-kisi juga di sana, ada fa'asra'u. Syahada apa syahada? Melihat al-qitar, kereta api, fa'asra'u. Dan tadi ada asra'a. Apa asra'a? Bergegas, asra'u, maka mereka bergegas nahwa, menuju ke perahu, kepada kereta itu. Ayo, ajibu. Syahada. Ahsanta. Nahwa. Kenapa dirubah kan di sini? Gak usah dirubah. Nah, kita cuma ngisi yang titik-titiknya aja. Nahwahu ini hunya kembali kemana? Ke kereta, bukan ke mereka. Kan mereka yang menuju kereta. Ya, para penumpang itu melihat kereta. Ar-rakibun. Kenapa enggak ar-rakibu? Ya kan fa-asra'u. Tuh ada kisi-kisi. Asra'u kan untuk banyak. Asra'a. Asra'a. Asra'u. Asra'at. Asra'ata. Asra'na. Asra'ta. Asra'tuma. Asra'tum. Asra'ti. Asra'tuma. Asra'tunna. Asra'tu. Asra'na. Ya. Ayo, raqam ar-rabi'. Siapa? Titik-titik tidak jangan mengganggu, ya. Siapa yang jangan mengganggu? Asdiqahum, teman-teman mereka gitu. Humnya kembali kepada titik-titik itu. Ini ada humnya, berarti ada banyakan juga. Apa? Menurut bahasa Indonesia, tidak mengganggu titik-titik kawan-kawan mereka. Sok isi. Ini sebenarnya pelajaran kelas berapa ya kayak gini? SMA. Ayo. Gimana? Nah, boleh. La yudayiqut talibuna. Kalau pakai jamak taksir, la yudayiqut tullabu asdiqahum. Boleh, bisa. Iya. Kan jamak. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Iya, tayyib. Tadi la yudayyiqu tullabu asdiqa'ahum. Karena pertama di sini kita mencari fa'il, sedangkan maf'ulnya itu menunjukkan orang banyak dan humnya kembali kepada orang banyak. Iya kan? Ya otomatis hum itu kan harus kembali kepada orang yang banyak, sehingga tadi salah satu yang dicontohkannya atullab, tapi gak mesti atullab. Bisa juga la yudayyiqul asdiqa'u asdiqa'ahum. Para sahabat itu nggak boleh merugikan para sahabat mereka lagi gitu. Atau di sini la yudayyiqut tullabu, ya, para siswa itu tidak boleh merugikan kawan-kawannya, kawan-kawan mereka. Nah, mereka itu kan harus kembali kepada siapa tadi? Harus kembali pada jama' kan? Iya. Taib. Jadi ya itu apa ya? Memilih mufradat ya disesuaikan saja. Nah, ini seperti kita ini aja mengerjakan, mungkin anak-anak mengerjakan anak SD gitu, anak SMP mengerjakan soal begitu, mengisi kira-kira yang cocok seperti apa dimasukkannya. Cuman kita itu pakai bahasa Arab gitu aja. Ya. Nomor 5. Ya. Yajlisu Muhammadun fil maq'idil khaliyati. Nah, Muhammadun berapa orang? Satu orang. Tapi di sini fil maq'idi itu meja-meja. Muhammadnya gimana bisa satu orang tapi duduknya di meja-meja gitu? Mungkin nggak? Oh, maq'id. Enggak. Maq'id kan maq'ad kan? Maq'id kan tempat duduknya kan banyak. Makanya disifati al-khaliyah pakai muannats karena jamak dia. Ya. Jadi gimana? Yajlisu Muhammaduna. Nah, itu bisa. Muhammad banyak. Ya, iya kan? Banyak. Para Muhammad Para Muhammad. duduk di kursi kan gitu ya. Tempat duduk. Kan tempat duduknya banyak. Berarti yang duduknya juga bukan satu orang dong. Gitu kan? Muhammadnya banyak. Hah? Gimana? Kan mau mengisi dengan Muhammad. Kalau Pak Anet ngisinya dengan satu orang Muhammad, masa Muhammad duduk fil maqa'id di tempat-tempat duduk? Masa yang
duduknya satu orang si Muhammad, tapi yang disebutkan tempat-tempat duduknya banyak. Kan harusnya fil maq'ad aja kalau cuma satu orang gitu. Ya kan? Di sini al-maq'id menunjukkan yang duduknya itu banyak. Berarti kalau Muhammad ya Muhammadun, jangan satu orang, Muhammadun para Muhammad. Jadi orang-orang yang bernama Muhammad sedang duduk di tempat-tempat duduknya gitu. Al-maq'id. Paham tidak? Ya. Paham? Iya. Hah? Iya, ya jalisut tajiruna fil maq'idil khaliyah bisa. Ya, atau ya jalisud duyufu, para tamu duduk di ya tempat-tempat duduk yang kosong, al-khaliyah yang kosong. Nah, sadisan itu yang keenam, ijma'. Apa arti ijma'? Jadikan. Jadikan apa? Jadikanlah setiap isim. Kok jadi-jadikan? Itu jadikan mah. jamak. Kalau jadikan mah ij'al, itu jadikan ini mah ijma'. Ijma' mah jamakkan atau jadikanlah jamak. Jadikan. Tapi bisa juga kadang antum juga akan ijma'u. Apa arti ijma'u? Kumpulkan. Ijma' bisa juga kumpulkan. Karena kan jamak itu kan mengumpul kan. Namanya jamak itu kan lebih dari 2 kan, lebih dari 3 jamak itu kan pasti berkumpul kan. Nah, jadi bisa ijma' itu untuk kumpulkan, tergantung kita pengennya apa. Ya. Tapi kadang kita juga kan banyak loh, kita juga dalam bahasa Sunda atau bahasa Indonesia kita gunakan satu kata tapi sesuai dengan konteksnya. Ya, misalkan apa ya? Ana meni araratul pisan hayang ieu gitu. Emang araratul gitu kan enggak. Tapi antum gunakan araratul itu kan untuk satu tergantung konteksnya, pembicaraan ini juga sama, bahasa Arab juga begitu. Apalagi coba banyak kita gunakan satu kata ya, kita banyak gunakan banyak konteks gitu. Hah? Paham nggak? Lalieur gitunya. Hah? Lalieur. Ya. Banyak gitu sesuai dengan konteksnya gunakan. Ini juga sama ijma' kalau di sini jamakkan. Bukan kumpulkan. Ijma' kullasmin, jamakkanlah setiap jam'an munasiban. Jamak yang sesuai. Nah, jam'an munasiban di sini apa? Jam'an munasiban sebagai apa? Maf'ul apa? Bukan. Jamak. Karena ada kata munasibannya, ada sifatnya. Maf'ul apa itu? Maf'ul mutlaq, menunjukkan kepada jenis. Karena ada sifatnya. Ya, jamakkan setiap isim kepada jamak yang sesuai. Maf'ul mutlaq menunjukkan jenis. Kalau tanpa ada munasiban itu bisa jadi taukid ya. Ijma' kullasmin jam'an, benar-benar jadi jamak gitu. Hah? Ngerti enggak? Ini maf'ul juga, cuma nama maf'ul mutlaq gitu. Ini sudah belajar, maf'ul itu ada maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul ajli. Ya. Wada'hu, do apa do? Letakkan hu kembali kepada jamak tadi. Fi jumlatin mufidatin. Nah, jadi antum jamakkan at-tadhkirah, jamaknya apa? Ya, antum cari dong di kamus. Cari di Google. Jadi jamaknya apa tadhkirah? Ya. Caranya gini. Tulis bahasa Arab, jam'ut tadhkirah. Nah, muncul nanti di bahasa Arab juga, antum baca juga. Tadzakir atau apa gitu. As-sayyarah jamaknya apa? Ar-raqib jamaknya apa? Jadi bisa jadi jamak muannas, bisa jamak muannas salim, bisa jadi jamaknya itu ke jamak mudzakkar atau ke jamak taksir. Tapi jangan seenaknya aja. Karena memang sudah ada aturannya. Di sini ini ada yang jamak mudzakkar, ada yang ke jamak taksir. Antum jamakkan kemudian buat jumlah mufidah dengan kata jamak itu. Saya contohkan ya. Contohkan yang mana? Ar-raqib ya. Jamaknya apa? Ar-raqibun. Ja'ar raqibuna. Udah selesai. Iya, para penumpang itu telah datang. Atau nazalar raqibuna. Udah selesai. Tadi kira mana? Hah? Kira. Itu sengaja buat antum. Ya. At-tadhkirah. Tadhkirah itu tiket. Hah? Iya, tadhkirah. Ya. Itu silakan antum kerjakan aja. Dikerjakan ya.
Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Enggak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Kerjakan sebagian meskipun satu. Meskipun satu, ya. Itu kaidahnya. Yang tidak bisa didapat seluruhnya jangan ditinggalkan semuanya. Siapa nih ya? Pertemuan berikutnya ikhtibar, ujian. Apa yang harus antum ini kuasai? Pertama, banyak melihat kosakata yang sudah antum catat di sini, artikan. Terus juga lihat mubtada, bentuk khobar kayak apa, fiil, fa'il kayak apa, begitu. Ya. Nanti bisa jadi ABCD saya kasihnya, atau saya suruh ngisi mubtadanya, atau saya suruh ngisi khobarnya. Ini sudah pelajarannya bahasa Arab. Ya. Kalau kemarin kan itu nahwu. Tanda ini apa alif, tanda ini waw, ini lapak keberunanya gitu. Kalau kemarin kita ikhtibar nahwu yang pertama itu MLP itu nahwu kita. Kalau ini sudah ke bahasa Arab, sudah ke praktek nih. Itu ya. Karena mungkin antum juga ya, antum merasa atau tidak merasa sudah banyak perkembangan. Ya, bisa baca, berani itu ya tidak terasa. Sudah ada perubahan. Iya, ya antum merasa nggak ada perubahan? Ini apa saja yang saya waktu itu lihat di tafsir yang di surat Yusuf itu diartikan orang-orang sekelompok musafir. Iya. Kenapa? Enggak tergantung beda konteksnya kan, ada yang artinya mobil. Iya, kalau dulu kan belum ada mobil. Sayyarah itu kan yang jalan. Nah, di sekarang diserap kata itu sayyarah itu jadi mobil, karena mobil kan jalan ya. Pejalan kan sayyarah itu. Iya, para musafir ya sayyarah. Bisa diartikan gitu ya, Ustaz. Diambilkan apa? Maksudnya berarti karena belum ada. Iya, memang waktu itu Zaman sekarang juga. ya kita gunakan juga tadi sesuai dengan konteksnya. Antum bisa gunakan as-sayyarah ya. Mungkin antum mau buat syair-syair gitu boleh gitu kan, nanti biar orang tuh pas baca itu mungkin menyangkanya dia itu adalah mobil ya, padahal antum mengambil dari surah Yusuf. Begitu. Antum syair-syair kadang-kadang yang sudah bisa bahasa Arab pun juga ikut dalam menerjemahkan syair gitu ya. Karena syair itu sastra, gitu kan. Gimana sih kalau orang puisi kadang-kadang ya tidak sesuai dengan zahirnya gitu, ada makna yang ingin dia tuju. Gitu ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.